Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Khitan disyariatkan kepada bayi atau anak lelaki, hukumnya adalah wajib, maka semua lelaki muslim wajib khitan, sementara khitan bayi atau anak perempuan masih diperdebatkan. Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum sunat atau khitan bagi perempuan. Dikutip dari Sahihjab, Ustadz Ahmad Sarwat, seorang ahli fikih, menjelaskan bahwa memang ada dalil untuk khitan bagi bayi atau anak perempuan, baik yang mengacu pada Al-Quran maupun hadis. Namun, para ulama fikih dari 4 mazhab berbeda pendapat mengenai hukum khitan bagi bayi perempuan tersebut. Ada yang mengatakan wajib, tidak wajib, dan ada juga yang memandang itu pemuliaan atas perempuan. Dasar pensyariatan khitan mengacu pada firman Allah Ta'ala yang artinya, "Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif dan bukanlah dia Ibrahim termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." An-Nahl 123. Ada pula hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, khitan itu sunnah buat laki-laki dan memuliakan buat perempuan. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hadis lainnya diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan saat berusia 80 tahun dengan kapak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Aisyah, potonglah rambut kufur darimu dan berkhitanlah. Hadis riwayat Muslim. Dalil-dalil tersebut menunjukkan dasar pelaksanaan khitan. Namun, khususnya bagi bayi atau anak perempuan, para ulama fikih dari 4 mazhab berbeda pendapat. Pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sepakat, berkhitan tidak diwajibkan bagi perempuan. Dikatakannya, mayoritas ulama dari mazhab ini tidak memandangnya dari perspektif hukum taklifi, tetapi sebagai kemuliaan bagi perempuan. Ibnul Humam, wafat 681 Hijriah, adalah salah seorang ulama mazhab Hanafi. Dalam kitab Fathul Qadir, dia menjelaskan, khitan itu memotong sebagian dari zakar kemaluan laki-laki, dan farji kemaluan perempuan, hukumnya sunnah bagi laki-laki, bagi perempuan, itu merupakan sebuah kemuliaan. Az-Zailai, wafat 743 Hijriah, ialah salah satu ulama mazhab Hanafi pula. Dalam kitab Tapin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Adaqaiq, dia menulis, tidaklah sunnah bagi perempuan berkhitan, tetapi sebuah kemuliaan bagi laki-laki karena dapat menambah keintiman dalam berhubungan suami istri. Kedua, mazhab Maliki. Adapun mazhab Maliki memandang sunat bagi perempuan sebagai kemuliaan. Al-Qarafi, salah seorang ulama terkemuka mazhab Maliki, menuturkan dalam kitabnya Az-Zahirah, makruh bagi Imam Malik mengkhitan anak pada hari kelahiran ataupun hari ke-7, sebab itu perbuatannya orang-orang Yahudi, membatasi usia khitan ketika anak berumur 7 tahun, sebagaimana diperintah untuk mereka sholat dari umur 7 hingga 10 tahun. Ibnu Hubaib mengatakan, berkhitan bagi laki-laki sunnah, sedangkan bagi perempuan merupakan suatu kemuliaan. Al-Hattab Ar-Ruwaini, salah seorang ulama mazhab Maliki, menuliskan dalam kitabnya Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Khalil, adapun khitan bagi perempuan, Ibnu Arafah mengatakan bahwa itu adalah syariat yang mulia. Ketiga, mazhab Hanbali. Pendapat dua mazhab tersebut juga senada dengan pandangan dari mazhab Hanbali. Menurut mazhab ini, hukum berkhitan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Menurut mazhab Hanbali, khitan wajib bagi laki-laki, dan tidak wajib bagi perempuan. Ibnu Qudamah, wafat 620 Hijriah, seorang ulama dari kalangan mazhab Hanbali, di dalam kitabnya, Al-Mughni menuliskan, diwajibkan bagi laki-laki berkhitan, sedangkan bagi perempuan tidaklah diwajibkan, melainkan hanya sebuah kemuliaan bagi yang mengerjakannya. Keempat, mazhab Syafi'i. Berbeda dari ketiga mazhab tersebut, mazhab Syafi'i memandang bahwa berkhitan bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya wajib. Imam An-Nawawi, wafat 676 Hijriah,
salah seorang ulama mazhab Syafi'i, di dalam kitabnya Minhaj at-Talibin wa Umdatu al-Muftiin fi al-Fiqh menuliskan, wajib bagi perempuan berkhitan, dengan memotong sebagian daging kecil yang berada di bagian atas kemaluan, dan bagi laki-laki dengan menghilangkan sebagian kulit penutup bagian depan dari kemaluan, dan disunahkan bagi laki-laki untuk menyegerakan khitan di umur 7 tahun. Zakaria al-Ansori, wafat 926 Hijriah, yakni seorang ulama mazhab Syafi'i, di dalam kitabnya Asnal Matalib Syarah Raudu At-Talib menuliskan, dengan memotong sebagian daging kecil yang berada di bagian atas farji atau kemaluan perempuan, letaknya di atas tempat keluarnya urin, dan bentuknya menyerupai jengger ayam, itu hukumnya afdol atau utama. Sementara itu Ibnu Hajar al-Haytami, wafat 974 Hijriah, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, di dalam kitab Tuhafatu al-Muhtaj menuliskan, diwajibkan juga berkhitan bagi perempuan dan laki-laki. Kemudian Al-Hatib As-Sirbini, wafat 977 Hijriah, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, di dalam kitab Mughni al-Muhtaj menuliskan, diwajibkan berkhitan bagi perempuan, dengan menghilangkan sebagian daging kecil di atas kemaluannya. Berdasarkan dari dalil-dalil tersebut, mazhab Syafi'i berpandangan, hukum khitan ialah wajib atas laki-laki dan perempuan, adapun mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali tidak memandang khitan atas perempuan dari sisi hukum taklifi, melainkan afdoliyah atau keutamaan. Ketiga mazhab tersebut, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hanbali, mengatakan bahwa khitan yang dilakukan pada anak perempuan merupakan tindakan pemuliaan Islam atas perempuan.